Assalamualaikum semuanya. Balik lagi nih di channel aku. Di video kali ini aku mau nyeritain salah satu cerita horor yang nyeremin banget nih. Tapi sebelum aku mulai cerita, buat teman-teman yang belum subscribe di channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya. Nah, sekarang aku mau cerita tentang Lasmi si kuntilanak merah. Udah pada tahu belum? Ini adalah cerita berdasarkan kisah nyata. Sebelumnya, aku juga udah pernah buat asal-usul kuntilanak merah sih. Yang belum tahu bisa scroll ke bawah ya. Jadi, akhir-akhir ini ada salah satu akun Twitter yang ngebuat thread tentang hantu kuntilanak merah yang menjaga adik perempuannya sejak 2013. Saat adiknya kuliah di salah satu sekolah desain di Bandung. Hantu kuntilanak merah ini bernama Lasmi. Dia tinggal di salah satu pohon mangga yang ada di Jalan Wastu Kencana, Bandung. Di balik sosoknya yang menyeramkan, ternyata masa lalunya sangat sedih dan tragis. Jadi ceritanya, sebelum gentayangan seperti sekarang, sekitar 100 tahun yang lalu, Lasmi adalah seorang perempuan yang cantik banget yang hidup saat zaman penjajahan Belanda. Lasmi berprofesi sebagai sinden. Nah, pas umur 12 tahun, Lasmi berkenalan dengan seorang pria yang bernama Asep. Mereka bertemu di kebun teh dan saling jatuh cinta. Lasmi menemukan belahan hatinya. Lalu dia menikah dengan Asep yang bekerja sebagai peniup suling. Pernikahan Lasmi dan Asep bahagia. Mereka hidup dan bekerja bersama. Asep merasa beruntung memiliki Lasmi. Begitupun sebaliknya. Saat itu mereka bekerja yang tergabung di grup musik yang tampil untuk menghibur orang-orang. Biasanya mereka berkeliling dan ada orang yang meminta mereka tampil. Ya, untuk sekedar hiburan atau menemani waktu santainya. Biasanya mereka juga diundang untuk mengisi acara-acara seperti pernikahan, pesta, atau event-event lainnya. Mereka seneng kalau yang ngundang itu bule, karena biasanya mereka dibayar dengan uang yang lebih banyak. Lasmi sebagai sindennya, sedangkan suaminya, Asep, sebagai pemain suling. Mereka saling melengkapi. Nah, karena suara Lasmi yang bagus, maka grup musik mereka ini udah terkenal. Berbagai macam lagu pun bisa mereka mainkan. Gak heran kalau mereka dapat tepuk tangan yang meriah selepas tampil. Bertahun-tahun pernikahan mereka jalani. Gak terasa udah 5 tahun. Tetapi Asep dan Lasmi belum juga dikaruniai anak. Tetangga mereka mulai bergunjing. Bergosip kalau Lasmi mandul. Teman-teman Asep juga gak kalah sengit dengan para ibu-ibu soal bergosip. Mengetahui hal ini, Lasmi merasa sedih karena merasa gak mampu memberi Asep momongan. Bahkan Lasmi selalu mengusap-ngusap perut tetangganya yang sedang hamil dan berharap suatu saat dia bisa hamil juga. Melihat sang istri yang bersedih hati, Asep meyakinkan Lasmi kalau dia gak akan pernah meninggalkannya, meski mereka belum dikaruniai keturunan. Mereka pasrah akan kuasa Tuhan yang belum dikaruniai anak. Nah, 10 tahun kemudian, Lasmi merasa mual-mual dan gak enak badan. Kemudian dia pergi ke dukun untuk memeriksakannya. Doa dan harapan keluarga kecil mereka terkabul. Lasmi hamil. Segera dia memberitahukan kabar bahagia ini kepada sang suami. Asep bahagia sekali. Gak terasa air matanya menetes bahagia. Akhirnya penantian mereka selama ini dikabulkan. Gunjingan para tetangga pun berhenti. Di titik ini, Asep mulai sakit-sakitan. Dia memiliki penyakit gula turun-temurun dari keluarganya. Tapi saat tahu istrinya hamil, Asep semangat kembali. Asep tetap bekerja seperti biasa dan meminta Lasmi untuk tetap berada di rumah. Namun, Lasmi tetap memaksa pergi ikut nyinden meski cepat kelelahan. Saat hamil muda, Lasmi merasa nggak betah di rumah dan gak tega juga melihat suaminya bekerja sendirian. Karena dia sadar sebentar lagi kebutuhan mereka akan bertambah. Di suatu hari,
Sebuah kejadian yang gak pernah diduga pun terjadi. Malam itu, selesai kerja, Lasmi berpamitan untuk pulang lebih dulu. Dia berjalan kaki sendirian, menapaki jalan Wastu Kencana. Di zaman itu, jalan Wastu Kencana masih sedikit penerangan. Lasmi yang kala itu sedang mengandung 3 bulan, berjalan pelan menahan kantuknya. Tiba-tiba ada sebuah mobil pengangkut tanpa lampu melaju sangat kencang. Mereka nggak lihat kalau ada Lasmi berjalan. Dengan kencang, mobil itu menabrak Lasmi. Tubuh Lasmi terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh 8 meter ke depan. Mulutnya robek sampai ke telinga. Darah langsung mengucur di tubuh Lasmi. Lasmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya pergi. Seandainya ada yang menolong Lasmi kala itu, mungkin dia masih bisa terselamatkan. Rasa sakit yang dia rasakan sangat luar biasa. Hampir sekujur tubuh dipenuhi darah. Perlahan, Lasmi meninggal dunia. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan. Seorang warga yang mengetahui Lasmi langsung membawa jasadnya. Asep yang juga sedang khawatir istrinya belum juga pulang, terpukul mendengar kematian sang istri. Tangisan Asep pecah saat dia melihat jasad istrinya. Dia juga melihat kaki Lasmi yang dipenuhi darah. Sungguh, Asep tak kuat kala itu. Asep telah kehilangan 2 orang yang dicintainya dalam hidup. Sebelum dikuburkan, janin yang ada di perut Lasmi dikeluarkan. Asep sangat terpukul, merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan. Lasmi gak terima dengan kematian tersebut. Ini gak adil buat dia. Ia dendam pada orang yang menabraknya. Dendam kesumat yang menyelimutinya membuat wujudnya berubah. Tatapan matanya yang sebelumnya teduh dan menenangkan berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat menyadari sosoknya berubah menjadi kuntilanak merah, dia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi tetap datang menemani sang suami yang kesepian, meski dunia mereka berbeda. Lasmi tahu usahanya sia-sia, namun dia ingin tetap dekat dengan sang suami. Lasmi selalu menunggu di tempat dirinya meninggal, menunggu mobil yang menabraknya melintas. Nah, itu dia cerita tentang Lasmi si kuntilanak merah. Serem sekaligus sedih banget ya. Thanks for watching and see you next time.